News Viewers, kontes robot EBU Indonesia atau KRAI 2025 sukses diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung atau ITB Jatinangor sejak tanggal 7 hingga 8 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi ajang seleksi bagi tim robotika Indonesia agar bisa berkontribusi dan berkompetisi di EBU Robocon, yakni kompetisi robotika tingkat internasional. Saat ini, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tengah melawan sebanyak 24 tim robotika dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ingin tahu bagaimana perjalanan KRAI 2025? Mari bersama-sama kita saksikan selengkapnya dalam liputan berikut ini. Merupakan bagian dari rangkaian Kontes Robot Indonesia atau KRI. KRAI 2025 menjadi divisi robot pertama yang diselenggarakan secara nasional pada tahun ini. Dengan mengusung tema Sinergi Tim Raih Puncak Prestasi, ajang bergengsi tersebut juga menjadi gerbang menuju level internasional, yang mana tim terbaik akan mewakili Indonesia dalam EBU Robocon 2025 yang akan digelar di Ulaanbaatar, Mongolia. Pada ajang ini, tema permainan bola basket dipilih sebagai dasar perancangan robot, yakni setiap peserta ditantang untuk mengembangkan robot yang mampu melakukan aksi layaknya pemain basket, seperti menggiring, mengoper, dan menembak bola. Ajang bergengsi ini resmi dibuka oleh Rektor ITB, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali sebagai simbol dimulainya kompetisi ini. Tim Etis Intelligent Robot EBU atau EIRA-PENS kembali menunjukkan dominasinya di kancah nasional dengan menurunkan 2 unit robot andalannya, yakni robot pertama bernama Archane 3 yang memiliki mekanisme passing dan shooting, sedangkan robot kedua bernama The Brian dengan mekanisme triple, blocking, passing, dan shooting. Kedua robot ini menggunakan mekanisme penggerak surf drive. Dengan robot-robot yang tidak sampai 25 kg, robot ini bisa bermanuver sangat lincah. Sebenarnya selama kita mengikuti dari tahun 2003 sampai sekarang, itu belum ada yang fight, ya, jadi robot saling beradu dengan robot. Nah, ini baru pertama kali, jadi aturannya akan sangat rumit, ya, dan itu memang terasa buat kita. Jadi wasit harus dipersiapkan dengan baik, padahal kita semua gampang sebenarnya karena aturan-aturan yang banyak. Nah, itu kesulitannya. Jadi skema penilaian itu kan ada aturannya. Saya tidak mengenal persis seperti apa, tapi tadi itu karena banyak sekali. Intinya pertama ya kalau ada yang memasukkan bola, ya, tetapi ternyata sulit untuk membantu karena ada defense segala macam. Nah, oleh karena itu ada aturan-aturan turunannya. Nah, juri itu melihat bahwa ketika aturan yang umum itu diterapkan, ternyata kita tidak bisa memilih pemenang. Karena kalau nilainya 0-0, itu akan sulit untuk ditentukan sebagai pemenang. Aturannya tidak ada. Nah, oleh karena itu maka kita bikin aturan tambahan. Berupa 1 menit untuk memasukkan bola. Nah, itu banyak-banyakan nilai. Nah, kalau itu tidak terpenuhi lagi, nah baru kita mungkin cari yang bisa membedakan saja. Pada KRAI 2025, tim EIRA berhasil melaju hingga babak final setelah mengalahkan sejumlah tim tangguh, seperti Dewa Ruci dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kemudian Lexarga 25 dari Politeknik Negeri Semarang, disusul Abu Robonema dari Politeknik Negeri Malang, dan Atom dari Universitas PGRI Semarang. Namun pada laga penentu, mereka harus mengakui keunggulan strategi tim Rivera dari Institut Teknologi 10 November dengan skor tipis 3-0. Kedati demikian, perolehan juara 2 nasional ini menjadi catatan prestasi yang membanggakan, sekaligus menegaskan posisi tim EIRA sebagai salah satu kekuatan utama dalam dunia robotika Indonesia. Direktur PENS Dr. Insinyur Arif Irwansyah STMM menyatakan kebanggaannya atas capaian tim EIRA di KRAI 2025. Dalam pernyataannya, pencapaian ini merupakan hasil dari dukungan penelitian yang berkesinambungan, bimbingan dosen, serta fasilitas yang terus dikembangkan oleh institusi. Alhamdulillah, insya Allah PEN sudah melakukan dukungan yang luar biasa, ya, dari kita buat atau kita dukung adik-adik mulai dari proses perekrutan, ya, kemudian pembinaan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah para
para dosen mendampingi, bisa dikatakan hampir 24 jam gitu ya, mendampingi adik-adik yang tim ini gitu ya, mulai mendampingi dari sisi teknis dan juga tidak kalah pentingnya kami juga pendampingan dari sisi yang mengangkat moralitas ya, atau mengangkat dari sisi semangat agar mereka juangnya itu tidak luntur ya, sehingga alhamdulillah ini dari Bapak pembina ya, dosen pembina, kemudian dari direksi manajemen juga menyempatkan sampai dengan hari ini agar mereka bisa bertanding dengan baik. Menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya, Muhammad Rifan selaku Ketua Tim Aira menegaskan bahwa capaian ini juga merupakan hasil kolaborasi kuat antar anggota tim yang terus bekerja siang dan malam dalam beberapa bulan terakhir. Yaitu tahun ini bertemakan dengan robot basket. Dengan ini robot kita mempunyai 2 nama. Yang pertama Arkane 3 ini dan nah, untuk Arkane 3 mempunyai cuma 2 mekanisme sih. Yang pertama yaitu mengshoot, dan yang kedua itu dapat extend ke atas dan shootnya bisa lebih jauh gitu. Untuk robot yang kedua yakni The Barion, itu robot yang mempunyai banyak fungsi seperti blocking, dribbling, dan passing dan shooting. Pesanku buat anak tim Aira tahun depan yang semangat, dan aku yakin kalian bisa lebih dari ini. Aira juara. Senada dengan hal tersebut, pembina tim Himawan Sabda Maulana SSTMT menyatakan bahwa pembinaan tim tidak hanya menyentuh aspek teknis, namun juga mental, karakter, dan nilai-nilai spiritual. Komposisi tim yang didominasi oleh mahasiswa baru menjadi tantangan regenerasi. Namun dengan bimbingan yang intensif, mereka berhasil tumbuh menjadi tim yang solid. Dian Kurniawati dan Ikhwan Abdillah melaporkan untuk Trans TV.